Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Nanti kita belajar ya. Mungkin kalian pernah mengetahui atau pernah mendengar dari surat kabar, dari media ataupun dari cerita teman-teman. Yang kita ketahui kan teks anekdot itu cerita lucu. Nah, bener nggak sih teks anekdot itu cerita lucu? Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini teks anekdot. Ya. Teks anekdot itu apa? Tadi sepintas saya jelaskan itu yaitu cerita singkat yang menarik. Yang pertama kata kuncinya apa? Cerita singkat yang menarik, ya. Yang pastinya kalau dengan anekdot, kata kunci yang pertama itu menarik dan yang pasti selanjutnya adalah lucu, ya. Cerita lucu. Tapi apa yang ingin kita pelajari kali ini bahwa cerita anekdot itu tidak hanya menarik dan lucu, tapi cerita anekdot di sini juga harus mengandung pelajaran. Makanya kita lihat juga di pengertiannya, cerita anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Atau cerita lucu yang menggelitik yang bertujuan untuk memberikan suatu pelajaran tertentu. Jadi tidak hanya lucu saja, tapi ada pelajaran yang bisa kita petik. Itu untuk pengertiannya. Nah, selanjutnya kita ke apa yang akan kita pelajari di anekdot ini. Nah, di bagian teks anekdot kita akan belajar 3. Yang pertama itu ada kaidah dari teks anekdot. Yang selanjutnya ada strukturnya, dan yang selanjutnya, yang ketiga itu ada ciri bahasa dari teks anekdot. Nah, kaidah itu berbicara masalah apa? Ada 2, yang pertama itu berupa lelucon dan cerita yang menggelitik, itu kata kuncinya. Tapi juga harus ada mengandung pelajaran, itu yang disebut dengan kaidah dari teks anekdot. Yang selanjutnya struktur nih. Struktur teks anekdot dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada abstraksi atau gambaran. Yang selanjutnya itu ada orientasi atau awal kejadian. Yang selanjutnya lagi struktur dari anekdot ada krisis atau masalah atau hal unik yang ingin disampaikan. Dan yang selanjutnya lagi ada reaksi atau penyelesaian masalah. Dan yang terakhir ada koda atau kesimpulan dari teks anekdot tersebut. Nah, di sini kita lebih rinci lagi. Abstraksi itu bagian awal cerita yang menggambarkan isi teks. Yang kedua, orientasi itu bagian cerita yang menggambarkan latar belakang terjadinya peristiwa. Yang selanjutnya, krisis itu bagian cerita yang menggambarkan terjadinya masalah. Dan yang reaksi atau penyelesaian masalah itu bagian cerita yang menggambarkan orang yang ditulis menyelesaikan masalah. Terus koda itu bagian yang menggambarkan kesimpulan dari cerita. Itu struktur yang kedua. Ciri kebahasaannya itu yang pertama ada pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris apa nanti kita bahas. Yang kedua itu ada proses material. Yang ketiga ada konjungsi. Nah, pertanyaan retoris itu pertanyaan yang sebenarnya tidak terlalu dijawab, tidak perlu dijawab, karena maksud atau jawaban sebenarnya sudah terkandung dalam pertanyaan tersebut. Yang selanjutnya adalah proses material, yaitu tindakan dalam waktu lampau atau sekarang. Dan yang terakhir adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu kata sambung yang menyatakan hubungan waktu, bisa selanjutnya, kemudian. Terus unsur pembangun dari teks anekdot ada apa saja? Unsur pembangunnya ada 3. Yang pertama itu ada alur, yang kedua itu ada tokoh, dan yang ketiga itu ada latar. Nah, itu bagian besar dari struktur dan kaidah dari teks anekdot. Nah, sekarang kita akan mengenal teks anekdot itu yang seperti apa sih? Nah, ini salah satu contoh dari teks anekdot. Ceritanya ini diambil dari okejohn.com. Nah, cerita Gus Dur soal naik kereta. Saya akan bacakan
cerita dari anekdot ini. Setelah mendapatkan larangan dari dokternya untuk tidak melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan pesawat terbang, Gus Dur kemudian nekat untuk bepergian jauh menggunakan kereta api. Anda mau pergi naik kereta api, Gus? Memangnya Anda pikir bisa sampai tepat waktu dengan naik kereta api? Ledek si dokter. Anda jangan meremehkan kereta itu, cepat banget loh, jawab mantan Presiden RI keempat itu. Kereta api mana yang bisa menandingi kecepatan pesawat terbang? Tanya dokter. Oh, Anda jangan salah, semua kereta api bisa lebih cepat dari pesawat. Kilah pria kelahiran Jombang, Jawa Timur 7 September 1940 ini. Anda mimpi kali, semua orang juga tahu kalau pesawat itu jelas lebih cepat dibandingkan kereta api, cecar sang dokter. Wah, Anda salah, memang sekarang ini pesawat lebih cepat, tapi itu karena kereta api baru bisa merangkak. Coba kalau kereta api nanti sudah bisa berdiri dan bisa lari, wih, pasti bakalan jauh lebih cepat dari pesawat, jawab Gus Dur, disambut wajah kecut sang dokter. Nah, di sini kita sudah bisa melihat gambaran dari teks prosedur, di mana teks prosedur ini bisa cerita lucu atau cerita yang memang menggambarkan pengalaman seseorang. Nah, cerita anekdot ini harus ada pengalaman atau hal yang harus bisa dipetik dari kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang saya memberikan contoh. Jadi nanti kita bisa mengerjakan untuk bagaimana stimulan kita untuk membuat teks anekdot itu supaya lebih mudah. Di sini saya sudah bisa menayangkan ini dari cerita si Juki ya, dari Juki Hoki untuk Twitternya. Nanti kita bisa melihat di berbagai media. Nah, di sini ini ada berupa cerita-cerita bergambar. Nah, kita bisa mengembangkan cerita ini menjadi sebuah teks anekdot untuk memudahkan kita dalam pembuatan teks anekdot. Ini ada dua contoh, nanti ini akan menjadi tugas kita untuk mengembangkannya ke dalam jenis-jenis teks yang ada di dalam teks anekdot. Mungkin itu untuk gambaran teks anekdot. Nanti kita akan berlanjut ke materi hikayat. Jadi untuk materi anekdot cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.